Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Hai adik-adik semua. Di kesempatan kali ini saya mau memberikan tips atau trik ya buat adik-adik semua yang mau tes polisi atau tak tes TNI. Bagaimana sih supaya bisa pull up gitu ya. Yang khususnya ini video ini saya buat untuk adik-adik yang tidak bisa melakukan pull up atau restock ya. Mau tahu gimana caranya? Ikutin terus video ini. Baik, belajar dari pengalaman saya. Sebelumnya saya mau menceritakan dulu kepada teman-teman. Dulu waktu tes saya pertama kali tahun 2012, itu berat badan saya sekitar 7 kilo ya pada saat itu. Jadi saya sama sekali tidak bisa melakukan restock atau pull up. Jadi pada tes pertama saya betul gagal total karena saya tidak bisa melakukan pull up ya. Sama sekali saya tidak bisa melakukan pull up. Nah, pada tes kedua saya berhasil melakukan pull up sebanyak 14 kali ya. Alhamdulillah pada saat itu nilai saya cukup bagus ya. Dan saya bisa melakukan pull up sebanyak 14 kali. Ya, 14 kali pada saat itu. Nah, buat teman-teman ketahui semua bahwa pull up ini di polisi ya, khususnya di Polri, pada saat tes keselamatan jasmani, pull up itu nilai maksimalnya itu 100 apabila kita bisa melakukan sebanyak 17 kali. Nah, saya pada saat itu bisa melakukan pull up sebanyak 14 kali ya. Jadi buat teman-teman semua, semoga dengan video ini teman-teman semua bisa mengikuti cara saya atau pengalaman saya ini ya. Bagaimana caranya? Ikutin terus ceritanya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, jika teman-teman betul-betul ingin melakukan pull up atau ingin betul-betul bisa melakukan restock atau pull up, saran saya yang pertama, teman-teman buatlah tiang pull up, letakkan di halaman rumah atau di atas rumah teman-teman ya. Kalau saya pada saat itu saya letakkan tiang pull up itu di atas rumah saya ya. Kebetulan saya punya rumah di atasnya, bisa saya manfaatkan ya untuk tiang pull up. Nah, itu teman-teman lakukan sebanyak 2 kali dalam satu hari. Waktunya itu antara subuh dan sebelum tidur. Kalau saya pada saat itu saya melakukan pull up pada saat setelah sholat subuh dan sebelum tidur. Saya lakukan terus. Cara yang pertama, teman-teman tidak usah langsung naik ya. Oke, teman-teman tidak langsung naik seolah-olah kita bisa, tidak, salah. Namun teman-teman cukup menggantung saja ya. Nanti saya berikan contohnya gimana. Nah, untuk cara kedua, teman-teman saya sarankan agar memiliki alat pemberat kaki ini. Oke, alat pemberat kaki ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ini untuk membantu beban berat badan kita, sehingga tangan kita ini terbiasa menahan beban badan kita ya. Nah, cara yang ketiga, teman-teman harus bisa melakukan push up ya sebanyak 50 kali ataupun lebih ya. Semana sanggup teman-teman saja. Saran saya 50 ke atas bagus. Lakukan push up sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk untuk menguatkan otot bahu kita ya atau tangan kita. Jadi saat kita pull up itu kita membutuhkan tenaga atau kekuatan di bahu atau di tangan kita, sehingga kita harus bisa melakukan push up juga ya. Buat teman-teman yang belum bisa push up, lakukan push up dulu baru lakukan restock ya. Ini pengalaman saya. Pengalaman ini saya berikan kepada teman-teman semua, semoga ini bisa bermanfaat ya. Nah, bagaimana caranya? Ikutin ya. Yang pertama, teman-teman bisa ikatkan beban kaki ini di kaki teman-teman begini ya. Oke, ini cara yang pertama ya. Ibaratkan kalian teman-teman semua sudah punya tiang restock nih atau dimanapun kalian berlatih ya. Nah, ini cara kedua ya.
kita mengikatkan berat ini di kaki kita. Nah, cara ketiga, lakukan hal seperti ini. Oke, teman-teman cukup menggantung saja. Menggantung selama 60 detik ataupun 100 detik. Hitung saja, 1, 2, 3, 4 sampai 60 detik atau 100 detik ya. Sampai betul-betul tangan teman-teman itu lemas ya. Sampai terasa beban di pundak teman-teman atau di bawah teman-teman. Ataupun di tangan teman-teman sudah kapalan ya. Lakukan ini terus. Nah, oke. Nah, itu cara pertamanya. Teman-teman hanya menggantung saja, tidak langsung naik ya. Teman-teman cukup menggantung pagi dan malam. Lakukan itu 2 kali sehari dalam 1 hari ya. Sekali lagi saya bilang sama teman-teman, saya jelaskan, ini adalah pengalaman saya ya. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Nah, ketika teman-teman sudah bisa melakukan menggantung ini selama 1 minggu ataupun 2 minggu, teman-teman coba belajar untuk naik ya, naikkan ke atas ya, sebanyak 1 kali ataupun 2 kali, terus ke bawah lagi kita tahan lagi. Contoh seperti ini. Ketika sudah bisa menggantung, naik ya, 2, tahan, di bawah kita tahan lagi ya, hitung lagi sampai 60 detik atau 100 detik ya, sampai tangan teman-teman semua kapalan seperti ini ya. Ini tangan saya sudah lama tidak restock ya, tapi alhamdulillah insya Allah saya masih bisa melakukan sebanyak 11 atau 12 kali. Nah, lakukan hal ini secara berulang-ulang ya. Masanya paling lama 3 bulan ya, karena waktu itu saya melakukan ini selama 3 bulan sebelum saya tes. Oke teman-teman, semua itu bisa karena terbiasa. Lakukan cara ini secara berulang-ulang sehingga kita terbiasa ya. Saran saya, sebelum memulai semua aktivitas ini, yang paling utama itu adalah niat, yang kedua itu berdoa, ikhtiar dan tawakal ya. Karena jika cuman usaha, kita tidak akan pernah berhasil ya teman-teman ya. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin cukup sampai di sini ya video saya. Saya berikan pengalaman saya ini kepada teman-teman semua, khususnya buat adik-adik yang tidak bisa melakukan pull up ya, yang mau tes polisi tapi tidak bisa pull up, minder jadinya. No, tidak, kita masih bisa berubah ya, kita masih bisa merubah diri kita ini supaya kita bisa gitu ya. Jadi tidak ada kata-kata putus asa, lakukan saja ya. Semua bisa karena terbiasa. Oke, mungkin sampai di sini video saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga video ini, pengalaman saya ini dapat bermanfaat buat adik-adik semua. Semoga nanti pada saat tes adik-adik semua berhasil ya dalam tahap keselamatan jasmaninya. Jangan lupa ya teman-teman semua, bantu saya untuk mengembangkan channel saya ini dengan cara like dan subscribe. Jika ini bermanfaat, silahkan di-share video saya ini ya. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.